Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majlis ilmu yang semoga senantiasa dicurahkan dalamnya kebaikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bisa duduk di majelis yang seperti ini. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang nanti yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih keluarga, yang mana pembahasan kita pada malam ini adalah di antara sekian banyak hal yang mesti kita lakukan di dalam pendidikan anak-anak kita, keluarga kita. Itu bukan sekedar hanya ikhtiar sebagai manusia. Contoh, kita mencari nafkah dengan cara yang halal, kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Tidak hanya sekedar kita mencarikan sekolah dan lembaga pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, tapi semua itu adalah bagian yang tak boleh terpisah. Hal yang paling dianjurkan bagi kedua orang tua, ya, sebagai pendidik, sebagai orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya, maka dalam proses-proses pendidikan anak-anak kita itu ada satu hal yang paling pokok, yang paling utama adalah ad-doa, yaitu mendoakan anak-anak kita, putra-putri kita. Karena sesungguhnya kata Syekh, mahma yubdil walidani min juhdin fi tarbiyati abnaihim, meskipun dengan seluruh tenaga dia kerahkan seluruh kemampuan di dalam mendidik putra-putrinya, dia kerahkan kemampuan baik itu moral dan material, perhatian dan kasih sayang. Namun bila mana Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik kepada keduanya, maka tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Kita memang berikhtiar, kita berusaha, dan itu memang disanjurkan dalam Islam. Tapi setelah ikhtiar kita lakukan, ada satu hal yang harus kita ikutkan, yaitu apa? Berdoa. Doa tanpa ikhtiar tidak ada guna, atau ikhtiar tanpa doa tidak sempurna. Jadi ikhtiar kita lakukan, doa menjadi pelengkap dan bagian yang tak boleh terpisah. Namun orang hanya berdoa tanpa ada ikhtiar juga tidak akan sempurna. Nah, kalau kita lihat kehidupan para
anbiya, para nabi, dan kehidupan orang-orang saleh, kita akan dapatkan panduan yang luar biasa tentang doa. Terkadang kita sudah merasa berdoa sudah cukup, tapi terkadang itu hanya beberapa kali saja. Mari kita lihat bagaimana kita dapatkan mereka para anbiya, para nabi dan rasul, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Berkata Syekh Abdul Salam, "Fad-du'a min abrazil asya' al-mu'ina ala tarbiyatil abna." Doa adalah perkara yang sangat penting untuk membantu dia di dalam mendidik anak-anak. Ibarat sebuah jalan, itulah doa itu. Dia akan menyampaikan dia kepada tujuan dengan ibadah yang namanya doa. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau engkau Muhammad ditanya tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, katakan aku ini sesungguhnya aku dekat. Artinya apa, ikhwafillah? Bahwa tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan dinding, tempat, masa, zaman di mana doa kita tidak terdengar oleh Allah. Allah mendengar apa yang kita minta dan apa yang kita panjatkan dan pohonkan. Janji Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan. Kalau dia berdoa, dia minta, pasti Allah kabulkan. Ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa doa. Kita akan bacakan beberapa doa ini. Mudah-mudahan kita bisa hafalnya dan kita baca di dalam proses mendidik anak-anak kita. Ini di antara hal yang penting di dalam mendidik anak-anak ini. Mereka yang berhasil dalam pendidikan anak-anak mereka itu bukan usaha yang menentukan. Bukan usaha yang menentukan, tapi semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ibadur rahman di dalam surah Al-Furqan 74, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita sudah hafal doa ini, kita ulang-ulang. Doa untuk keluarga, doa untuk anak keturunan kita, agar Allah berikan kepada kita anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kita, dan kemudian lahir dari kita nanti anak-anak yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak orang, Pak, keberhasilan yang dia dapatkan dalam kehidupan ini itu adalah min asbab, di antara sebabnya doa orang tua. Doa orang tua. Ini yang pertama ya. Ya, makanya kalau bisa doa-doa yang seperti ini tidak boleh kita tinggalkan dalam munajat kita. Ustaz, apa doa untuk keluarga? Inilah salah satunya. Doa orang-orang yang Allah sebutkan ibadur rahman dalam surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Rabb kami, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami
adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu artinya. Inilah doanya. Ini yang pertama. Baik. Kita doakan, kita baca juga. Wa huwal khalil abul anbiya. Ada seorang nabi yang digelar dengan abul anbiya. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi. Kok bisa bapak para nabi? Iya. Karena Ibrahim punya 2 istri. Yang istri pertamanya siapa namanya? Sarah. Yang kedua Hajar. Ya. Mana yang lebih dulu hamil? Sarah apa Hajar? Hajar. Dari Hajar siapa lahir? Ismail alaihissalam. Dan dari keturunan Ismail alaihissalam maka lahirlah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dari Sarah lahir siapa? Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub Yusuf. Maka anak-anaknya semua anak-anaknya menjadi nabi. Dan ini salah satu kodenya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berjanji kepada Ibrahim, saya akan jadikan kamu pemimpin bagi alam ini. Tapi Ibrahim tidak mengatakan untuk dirinya, qala wa min dzurriyyati. Kalau demikian ya Allah, jadikan juga anak keturunanku. Bayangkan. Maka kalau berdoa tidak untuk kita sendiri. Berdoa juga untuk anak-anak kita. Qala la yanalu ahdi minadh dhalimin. Kalau begitu maka Allah akan berikan, tapi dikecualikan dari anak keturunan yang zalim atau yang melakukan kesyirikan, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim alaihissalam nabi yang cerdas berdoa, adalah tauladan kita di dalam lantunan-lantunan doa. Dalam surat Ibrahim sendiri disebutkan bagaimana lantunan doa itu. Di antara doa Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, kata Ibrahim, jauhkan aku dan jauhkan pula anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi Ibrahim sendiri meminta sama Allah agar Allah jauhkan dia. Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan negeri Mekah ini aman, kata Allah, kata Ibrahim. Wajnubni wa bani an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu dari kesyirikan. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kita minta Pak untuk anak-anak kita dengan menggunakan lafaz doa Nabi Ibrahim. Berarti sudah 2 ya. Yang pertama apa tadi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Yang kedua, kita pakai doa-doa para nabi ini. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kita tidak tahu Pak, seperti apa nanti keadaan di masa anak kita ya besar dan kita mungkin tidak bersama mereka lagi. Sudah di bawah tanah. Mungkin kita sudah meninggal dunia. Anak kita doakan dari sekarang sehingga nanti di saat mereka tumbuh usia seperti usia kita hari ini, mungkin dia sudah menjadi seorang suami, mungkin dia telah menjadi seorang ayah. Kita berharap jangan sampai anak keturunan kita menggadaikan akidahnya. Entah seperti apa keadaannya Bang di masa itu, kita tak tahu. Hari ini saja seperti ini keadaannya. Alhamdulillah kita masih bisa mengingatkan karena kita hidup. Masih bisa kita nasihati anak-anak kita. Jangan kamu lakukan itu nak. Jangan kamu pergi ke sana nak. Bisa. Tapi di saat
mereka telah besar dan mungkin telah menikah, menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri bagi suaminya, ataupun dia telah punya anak. Dan jangan sampai mereka menjual akidah mereka, agama mereka, gara-gara kehidupan dunia. Dari sekarang kita mulai, Pak, untuk menjaga anak-anak kita dari segala penyimpangan itu. Doa ketiga masih doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Begitu, Pak. Jadi salat ini tiang agama. Kita tahu semua itu. Tapi banyak orang yang tak menjaga tiangnya. Bila mana masjid ini tidak ada tiang, tak akan mungkin berdiri kokoh seperti ini. Begitulah agama kita. Bila mana salatnya tidak dijaga, tak ada lagi yang tersisa dari agamanya. Apa yang diharapkan? Islam tapi tak salat. Apa yang tersisa lagi dari agamanya? Maka di antara perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Allah, jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat dan juga termasuk anak keturunanku. Berapa doanya? 3. Kita hafal, kita murojaah setelah selesai. Semoga kita bisa menghafal doa ini. Doa yang ketiga ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim 40. Kalau mungkin tidak hafal hari ini, nanti catat dulu ya. Doa pertama tadi surat Al-Furqan ayat 74. Doa pertama dari Nabi Ibrahim ayat 3, surat Ibrahim ayat 35. Doa ketiga masih doa Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 40. Ya, baik. Doa berikutnya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, Nabi Zakaria berkata dalam doanya, qala rabbi habli. Itu Ibrahim lagi itu. Kalau rabbi habli minas salihin, itu doa Nabi Ibrahim. Boleh tambahlah itu. Itu doa Nabi Ibrahim juga. Rabbi habli minas salihin. Ya kan? Wahai Rabbku, berikan kepadaku keturunan anak yang saleh. Itu doa Nabi Ibrahim. Berarti 4 ya. Ibrahim sendiri ada 3 doanya. Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masuk doa Nabi Ibrahim yang pertama, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim yang kedua apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang ketiga Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang saleh. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi kalau minta anak itu ternyata bukan minta anak saja, Allah berikan aku keturunan. Ternyata bukan itu saja. Para anbiya mengajarkan kepada kita, kalau Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku keturunan anak-anak yang saleh. Kalau Nabi Zakaria doanya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Ya, yang soleh juga, tapi digunakan kata dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, sungguh engkau maha mendengarkan doa. Berarti ada berapa? 4 apa 5? 5. Nabi Ibrahim sendiri sudah 3 doanya. Nabi Ibrahim 3. Nah, Ibadur Rahman 1, Ibrahim 3, Zakaria 1. Ya kan? Ada 5 doanya. Ini kita ulang-ulang dalam doa kita, ini luar biasa untuk anak-anak kita ya.
Ini doa bukan doa sembarangan, doanya para nabi. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan. Ya kan? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Maka ini adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam meminta kepada Allah keturunan yang baik, Pak. Bukan keturunan sembarang keturunan. Terkadang ada orang, ya Allah berikan aku keturunan. Lupa dia minta keturunan yang saleh. Ya, lahir keturunan semuanya ya perilaku ya orang-orang yang tidak tahu agama, anak-anak yang selalu membuat hati orang tuanya tersakiti. Auzubillah ya, auzubillah. Maka jangan sampai anak-anak ini menjadi musuh bagi kita ya. Taib. Doa istri Imran. Istri Imran doanya apa? Di dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 36 disebutkan, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tatkala Maryam lahir, maka ibunya mengatakan, wa inni u'iduha bika, sungguh aku meminta perlindungan denganmu, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi anak kita ini didoakan agar terjaga dan terpelihara dari godaan syaitan. Maryam lahir langsung didoakan oleh ibunya Hannah. Ya Allah, didoakan dengan doa yang luar biasa, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doakan. Maka Nabi kita alaihissalam, makanya Nabi kita ini dalam doa Nabi kita ketika cucunya Hasan dan Husain itu setiap pagi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan, Pak. Karena banyak orang yang jahat hari ini. Ya, banyak orang yang hasad hari ini kepada kita dan keluarga kita. Ya, kepada kaum muslimin secara umum, banyak orang yang Masya Allah dia tidak punya hati manusia, hati syaitan. Dia hasad kepada orang, anak dicuri, semua macam-macam orang hari ini. Maka kita zaman hari ini tidak seperti dulu kita kecil. Ya, dilepas saja mau kemana main ya, tidak ada. Takut karena nggak ada pencurian. Sekarang ya, pencurian anak sangat banyak. Maka kita contoh Nabi kita. Ini doa Nabi kita Muhammad SAW. Setiap doanya dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jal untuk Hasan dan Husain, u'idhukuma bikalimatillahi tammah, aku mohon perlindungan untuk kedua anak ini kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi kalau anak kita satu apa? U'idhuka. Kalau dia perempuan, u'idhuki. Jelas ya? Karena u'idhukuma ini karena Hasan dan Husain dua. U'idhukuma, misalnya anak kita dua orang nih. U'idhukuma bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya, di sini ada beberapa lafaz ya. U'idhukuma bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Hafal? Jadi kalau anak kita dua, begitu lafaznya. Kalau anak kita banyak, tiga, berapa? U'idhukum, berarti domirnya untuk banyak. U'idhukum bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, anak kita mungkin ya lebih dari jamak lah, 3 ke atas misalnya, maka kita doakan u'idzukum bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala syaitan, gangguan syaitan dan binatang-binatang berbisa, dan dari segala bentuk mata yang hasad, mata buruk, pandangan buruk orang. Banyak orang, Pak, dengan pandangan hasad itu bisa menyebabkan penyakit ain. Maka cara memagarnya dengan membacakan doa yang dibaca Nabi ini. Cara menjaga mereka dengan mendoakan anak-anak kita setiap pagi, setiap sore sebelum berangkat ke sekolah. U'idzuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin
lama. Ya, bacakan tiap pagi. Kita nggak tahu gangguan-gangguan manusia banyak. Binatang berbisa, syaitan, pandangan hasad, ya, orang yang tidak senang dengan anak-anak kita, macam-macam. Keburukan-keburukan itu kita minta perlindungan langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, wa yaqulu hakadha kana Ibrahim, ya, abi, ya, begitu juga ternyata Ibrahim, ya, alaihissalam menta'awuzkan Ismail dan Ishak. Ternyata begitu juga doa Nabi Ibrahim, ya. Nabi menceritakan beginilah doa bapak kita, ya, bapaknya maksudnya kakek dia, ya, yang mana Ibrahim membaca doa untuk kedua anaknya Ismail dan Ishak seperti apa yang dibaca oleh Nabi tadi. Sudah hafal? Wa'idzuka kalau anak kita laki-laki, satu orang. Kalau dia dua, wa'idzukuma. Kalau lebih dari dua, wa'idzukum, ya. Kalau satu perempuan, wa'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Itu baca doa itu. Ya, banyak kita doa, ya. Maka baca doa-doa ini, ikhwafillah rahimakumullah. Maka di antara doa Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa amwalina. Minta juga dia keberkahan pada keluarga kita, minta juga keberkahan pada harta kita, minta juga keberkahan pada anak dan keturunan kita. Allahumma barik lana, ya, fi amwalina wa ahlina wa zurri. Bahkan Nabi mendoakan, ya, keluarga-keluarganya, istri-istrinya. Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina wa azwajina. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami, berkahilah anak keturunan kami, dan berkahilah pasangan kami. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa setiap hari, kita minta sama Allah. Ya, sesungguhnya doa itu kata Nabi SAW adalah senjata kita orang beriman. Kalau senjata mesti digunakan untuk menjaga diri, ya, maka senjata kita itu lisan kita yang selalu meminta kepada Allah, berdoa kepadanya agar dia bisa menjaga kita dan keluarga kita dengan doa yang kita panjatkan kepadanya. Jelas, ya? Ya, maka lisan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Syekh mengingatkan kita, wa ya lil asafis syadid inna katsiran minan nisa wa ba'dal aba, ya, badal ayad'u li auladihi idza ghadiba da'a alaihim wa ala dzalika yajib tajannubud du'a alaihim. Namun sering yang menyedihkan kita ini, kata Syekh Abdul Salam, bahwa terkadang sebagian ibu-ibu dan sebagian kaum bapak bila mana marah, bila mana emosi, bila mana hatinya sakit oleh sikap dan perilaku anaknya, langsung dia berdoa yang buruk untuk anak. Ya Allah, ini dilarang keras di dalam Islam. Orang tua itu mendoakan keburukan untuk anak, Pak. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian, kata Rasul. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan doakan keburukan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'a yas'alu fiha ata'an fayastajibullah. Bila mana dia saat berdoa itu tepat pada waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah, maka Allah akan kabulkan. Bayangkan. Jangan pernah doakan keburukan untuk anak-anak kita. Sesakit apapun hatinya, terluka, ya, begitu dalam hatinya oleh sikap dan bahkan mungkin kata-kata anaknya, tahan lisan.
Jangan doakan keburukan untuk anak-anak kita. Karena dulu dikisahkan di zaman kalau tidak salah Al-Hasan Basri, seorang datang kepada dia mengadu tentang anaknya yang begitu, ya hidupnya carut marut, hidupnya susah, hidupnya tidak karuan begitu. Dia sedih nengok anaknya. Ya. Lalu kemudian Syekh ini langsung berkata, apakah engkau dulu pernah mendoakan keburukan untuk anakmu? Iya, saya pernah mendoakan. Apa kata Syekh? Bahwa engkaulah yang telah merusak kehidupannya. Bayangkan, Pak. Bisa jadi satu kalimat yang kita ucapkan Allah kabulkan, lalu kemudian keburukan itu menimpa anak-anak kita, waliyadzubillah. Menimpa mereka, waliyadzubillah. Contoh yang paling sering diungkapkan dalam kisah kehidupan seseorang akibat doa buruk anak itu siapa? Juraij. Kisah Juraij, seorang abid, ahli ibadah. Tak tahu dia dunia luar tuh, Pak. Yang tahu dia hanya rukuk dan sujud kepada Allah. Orang taat, hatinya bersih, tunduk kepada Allah, sayang sama orang tuanya, sama ibunya. Tapi Juraij ini satu hari dipanggil oleh ibunya. Dia asik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dipanggil, dia sedang sholat sunnah. Dia bingung nih antara panggilan ibu atau sholatnya yang harus disempurnakan. Juraij dipanggil oleh ibunya, tapi Juraij tetap melanjutkan sholat, memilih melanjutkan sholat karena dia menyimpulkan sholat hubungan dengan Allah. Ini manusia, yang memanggil adalah manusia, tapi dia lupa dia sedang sholat sunnah. Maka bila mana dipanggil kita oleh orang tua kita dan kita dalam keadaan ibadah sholat sunnah, batalkan sholat kita karena panggilan ibu itu wajib. Didoakanlah dia oleh ibunya, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa Juraij sampai engkau uji dia melewati kaum wanita-wanita yang tidak baik. Juraij pun merasakan ujian berat itu. Dipanggil ke mahkamah. Karena di mahkamah telah hadir seorang wanita yang barusan melahirkan anak bayi, kemudian mengangkat kepada hakim kalau bayi ini ayahnya adalah si Juraij tadi. Hakim memanggil, Juraij datang. Lalu kemudian dia tersenyum bahwa dia tahu ini adalah akibat doa dari ibunya. Dia tahu kalau itu adalah akibat. Makanya dia katakan, asabatni da'watu ummi. Ini adalah akibat buruk dari doa ibuku. Dia ingat. Lalu kemudian Juraij dengan izin Allah, karena dia orang abid, dia tidak bersalah. Ya, wanita ini tergoda dengan Juraij, tapi Juraij tak tergoda dengan dia. Juraij digoda-goda, enggak tergoda Juraij. Tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Kalau kemudian dalam kisah itu disebutkan bahwa wanita ini berzina dengan salah seorang pengembala kambing. Berzina, lahirlah anak, lalu diakulah ini anaknya. Ketika Juraij sampai depan mahkamah, lalu dia meminta izin untuk memegang si anak dan bertanya dengan izin Allah. Ketika dia bertanya, siapa bapakmu? Maka anak kecil inilah dalam sejarah manusia, anak kecil yang bisa bicara disebut dengan sahibu Juraij. Sahibu Juraij. Siapa bapakmu? Ditanya oleh Juraij, langsung dia katakan, bapak saya pengembala kambing. Alhamdulillah. Lalu kemudian dia puji Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu dia. Tapi Juraij sudah hancur, disebutkan hancur semua tempat ibadahnya, sudah dihancurkan masyarakat. Dia menjadi
ya viral kalau bahasa kita hari ini ya. Dia menjadi obrolan orang. Rupanya bentuknya aja yang dalam tempat dia siang salat pagi siang malam. Rupanya perilakunya bejat. Nah, begitulah kira-kira ucapan orang. Tempat ibadahnya dia berbalik arah dengan izin Allah. Itulah hikmah dari kisah Juret, di mana kita tidak boleh mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Maka bila mana kita merasakan sulit, sakit, sedih, luka hati ini, maka tahan lisan. Para ummahat, tolong jangan mendoakan yang tidak-tidak untuk anak-anak ini. Karena apa? Kalau kita doakan mereka dengan doa yang buruk, maka kita khawatir Allah kabulkan doanya dan kitalah yang merusak kehidupan anak-anak kita sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan ini pun dikisahkan oleh Imam Masjidil Haram. Siapa? Imam Abdurrahman As-Sudais. Dikisahkan oleh beliau, ya, kata beliau, asabatni da'watu ummi. Ya, artinya dia mengisahkan perjalanan hidupnya. Dia menjadi imam di Masjidil Haram itu adalah doa baik dari ibu. Biasalah anak-anak ini kan terkadang mau menghafal, terkadang mau, ya terkadang kabur, ya kan? Terkadang enggak. Biasa anak-anak main, enggak tahu dia mana yang penting, mana yang baik untuk dirinya. Ya, termasuk anak yang kalau bahasa awaknya banyak, anak yang bandel juga dia gitu. Enggak suka, enggak mau ngaji, enggak serius, enggak disiplin. Lalu kemudian dia katakan, ya, di waktu kecilnya itu, di saat dia tidak mau mengaji itu, marahlah ibunya semarah-marahnya. Tapi marah ibunya, ya Allah, jadikan dia imam Masjidil Haram. Katanya, doa semarah-marahnya ibunya, ya Allah, kudoakan dia menjadi imam Masjidil Haram. Nah, bisa enggak kita itu ya? Pas marah puncak bang, ya marah emosi, bisa enggak kita mendoakan kebaikan untuk anak kita? Ya Rabb, ya subhanallah, Allah kabulkan doa ibunya tanpa, ya Allah kabulkan doa ibunya. Akhirnya Allah mudahkan, Allah buka ya kemudahan bagi dia untuk bisa menghafal. Kemudian akhirnya ditunjuk oleh sang raja untuk bisa menjadi imam Masjidil Haram. Kalau dulu kan Pak, di Masjidil Haram di Mekah itu tidak ada orang kecuali dua ini yang dikenal. Yang pertama siapa? Sudais. Yang kedua, dulu Masjidil Haram itu cuma dua ini imam yang dikenal orang. Apa? Imam Sudais, satu lagi bang, Imam Surem. Iya kan? Sudais dan Surem. Itu aja dulu. Sekarang sudah banyak imam-imam muda, ya. Ya, Imam Sudais sendiri pun, Rahman Sudais sendiri pun sudah, ya, dia menjadi ketua imam-imam masjid. Nah, itu salah satu hikmah. Bisa nak kita mendoakan anak kita di saat emosi kita memuncak, mereka kita doakan dengan doa yang baik, Bang. Baik. Wa kam min insanin da'a li auladihi. Betapa banyak orang yang mendoakan anak-anaknya. Wa tadar'a fi sahar, dan dia tadarru kepada Allah di waktu sahur. Wa nasyada rabbah, dia bermunajat kepada Rabbnya. Sami'ud du'a mujibul muttar, yang berdoa, yang mendengarkan doa dan yang mengabulkan segala permintaan. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah kabulkan doanya. Wa aslaha lahu waladahu wa dzurriyyatahu, Allah perbaiki anak dan keturunannya. Fayajib taharriyul awqat almunasibah liddu'a, maka kita sebagai orang tua mesti mencari waktu-waktu yang tepat untuk kita berdoa. Gitu. Baik, ikhwafillah. Wa Nabi Umama, dari sahabat Nabi namanya Abi Umama radhiyallahu taala anhu, qila, dia berkata, dikatakan, ya Rasulullah, ay du'ai asma, doa apa yang paling didengar? Qala jauful lailil akhir, waktu berdoa yang paling mustajab kapan? Jauful lailil akhir, yaitu
Naam, di kegelapan malam, di malam hari, di saat semua orang tertidur, di semua orang istirahat, bangunlah dia, sholatlah dia. Lalu dia berkata, ya Allah, aku gantungkan harapanku kepadamu. Aku mohon kepada Engkau ya Rabb, Engkau perbaiki anak-anakku. Aku telah berusaha dengan sekuat tenagaku ya Allah untuk mendidik mereka, tapi aku tidak sanggup. Engkau yang memiliki hatinya, maka bolak-balikkan hatinya kepada kebaikan, kokohkan hatinya di dalam Islamnya. Doalah sebanyak-banyak. Baca doa yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbi habli minas salihin wajnubni wa bani an na'budal asnam Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka samiul. Terus kita baca doanya. Wa taharra awqatil ijabah al-ukhra ka yaumil jum'ah, seperti hari Jumat, ba'dal asr menjelang maghrib, fi asna safar ketika kita safar, wasiyam ketika kita berpuasa, wa nuzulil ghaith ketika air hujan turun, wabta'ad anil mawani' ijabah, kita jauhkan diri ini dari seluruh hal yang bisa menghalangi doa kita, seperti apa? Makan yang haram, memakai pakaian yang sumbernya dari hal yang haram, minum dari sumber yang haram, kita jauhkan itu semuanya. Maka Nabi juga mengatakan, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah waktu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa kepadanya. Sujud itu Pak, perbanyak doa. Doakan diri dan doakan anak-anak kita. Maka kita mesti berusaha untuk menjaga waktu-waktu ini. Ini salah satu sarana yang luar biasa bahwa kita memakai doa ini untuk perbaikan diri dan keluarga kita. Banyak orang berdoa, subhanallah, tapi kemudian banyak orang tidak bertahan dengan doanya, ya Bang. Banyak orang yang bisa memulainya, tapi sedikit orang yang bisa bertahan berdoa. Merasa sudah cukup berdoa, tapi sebenarnya belum. Maka bersungguh-sungguhlah, saya mengajak diri saya dan kita semua jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, untuk kita betul-betul doa inilah yang bisa kita andalkan. Kita tak punya apa-apa, kita tidak punya daya dan upaya. Hati anak kita tidak bisa kuasai. Yang menguasai hati anak kita, sang pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubi ala ta'ati. Doakan Pak anak-anak kita setiap hari, setiap waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab. Kalau kita pergi umroh atau haji, di multazam, di raudhah, doakan anak-anak kita. Kalau waktu-waktu ya di sepertiga malam, di waktu kita sujud, di saat air hujan, di saat musim hujan turun, atau hujan turun di saat kita safar di hari Jumat, semua itu waktu-waktu yang mustajab. Maka gunakan senjata ini untuk perbaikan anak dan keturunan kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka sekali lagi, ada sebuah kisah yang menarik dari kehidupan para as-salafus saleh. Di antara apa yang mereka katakan adalah, Allahumma inni qad ijtahadtu fi tarbiyati auladi falam aqdir. Ya Allah, aku telah berusaha untuk mendidik anak-anakku, falam aqdir, aku tak mampu ya Allah. Fa'adzibhu li, maka didiklah dia untukku. Kita minta sama Allah untuk mendidiknya. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra-putri kita. Kita doakan semoga Allah mengijabah doa-doa kita ya. Semoga Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta. Karena pasti setiap doa pasti dikabulkan Allah SWT. Makanya kata para ulama, tidak akan pernah sengsara orang yang berdoa. Enggak pernah. Kan enggak pernah rugi. Enggak pernah rugi orang yang berdoa itu.
Kan para ulama menjelaskan di antara bentuk pengabulan doa kita ada 3 ya bang. Pertama, diberikan langsung oleh Allah apa yang ia minta. 1. Yang kedua, Allah, bentuk pengabulan doa kita ada Allah Pak. Allah berikan langsung doa kita. Yang kedua, Allah jauhkan kita, Allah hindarkan kita, Allah selamatkan kita dari mara bahaya musibah. Yang ketiga, Allah simpankan doa kita, Allah beri nanti di akhirat. Sehingga dari riwayat mengatakan, andaikan ketika nampak nanti di akhirat itu, kenapa dulu diberikan di dunia, kenapa tidak di akhirat saja? Kenapa? Karena yang diberikan Allah di akhirat jauh lebih dari apa yang ia begitu manusianya, saya tidak pernah puas, gitu ya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya, sekali lagi saya ngajak diri saya dan kita semua jemaah sekalian, sungguh-sungguh kita berdoa, bersungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah SWT. Kita tidak tahu entah doa yang mana yang mustajab. Kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, entah waktunya di mana ya. Sehingga kita yakin ketika kita berdoa ini ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Ya, kita ini Pak lelah bukan main. Capeknya ya luar biasa dengan tantangan zaman hari ini. Kita mengandalkan harta kita, ilmu kita, ya pengetahuan kita nggak cukup Pak. Nggak bisa, karena kita nggak akan bisa menjaga mereka 24 jam. Yang bisa menjaga mereka itu Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan mereka, membuat dia saleh itu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki hatinya. Baik, itu yang bisa kita bahas pada malam ini. Sekali lagi, mari kita hafal doa-doa tadi dan kita praktikkan dalam doa-doa sehari kita. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara